Hey guys, kembali lagi bersama aku Z Story. Pada video kali ini, aku Z akan membahas film yang berjudul Pida Muyarsi. Berkisah pada sepasang kekasih yang hendak bercerai yang bernama Arjun dan Kayal. Kini Arjun sedang mengantar istrinya tersebut ke rumah ayahnya yang berada di Azerbaijan. Sedikit flashback 12 tahun yang lalu, Arjun menikahi Kayal yang dimana ketika hari pernikahannya tiba, Kayal terlihat sangat bahagia dan ditemani sahabatnya yang Pernikahan mereka berjalan dengan lancar, namun seiring berjalannya waktu, masalah demi masalah menghampiri mereka berdua. Hingga sampai pada akhirnya, Arjun mengetahui bahwa istrinya memiliki hubungan dengan seorang pria lain, alias selingkuh. Arjun sungguh tidak menyangkanya. Kayal curhat dengan Anu bahwa sekarang dia sudah merasa tidak cocok lagi dengan Arjun. Tidak seperti dulu. Dan Kayal memutuskan untuk meminta Arjun segera menceraikannya, dan Kayal akan kembali ke rumah orang tuanya di Azerbaijan. Walau terasa berat menerima hal itu, Arjun yang masih memiliki perasaan cinta terhadap Kayal memohon agar Kayal mau dia saja yang mengantarnya pulang ke rumah ayahnya di Baku, Azerbaijan. Kembali ke Arjun dan Kayal yang sedang dalam perjalanan melewati hamparan gurun yang luas, tiba-tiba terdapat mobil di depan mereka yang hampir saja menyelakai mereka. Pengendara mobil tersebut terlihat meminta maaf dan seolah menantang Arjun. Pengendara mobil itu pun pergi. Melihat supermarket, Arjun mampir untuk mengisi bahan bakar dan mengecek kondisi mesin. Sementara Kayal pergi ke toko untuk berbelanja dan bertemu seorang wanita yang bernama Devika, yang dimana dia bersama suaminya yang bernama Raksit. Raksit memberitahu Kayal bahwa 15 km dari tempat ini terdapat pegunungan yang sangat indah. Disarankan untuk Kayal pergi melihatnya. Devika selalu pergi bersama suaminya ketika bekerja menggunakan mobil truk putih. Hal itulah yang membuat hubungan pernikahan mereka bertahan sampai sekarang. Di sisi lain, sekelompok pria yang hampir menyelakai Arjun dan Kayal terlihat menghampirinya karena tidak terima atas kejadian tersebut. Arjun yang sudah tua meminta maaf atas kejadian tersebut dan memilih berdamai. Namun pria yang bernama Michael tetap tidak terima, bersikap dewasa dan berdamai. Kayal pun kembali dan segera meninggalkan sekelompok pria tersebut untuk melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Kayal merasa tidak enak badan, dan ketika Kayal ingin mencari kotak PTKK, tiba-tiba terjadi keanehan pada mobil Arjun dan mogok. Arjun merasa kebingungan, padahal sewaktu di supermarket banyak di tempat tersebut, Arjun bertanya dengan pemilik kafe yang bernama Jabar apakah melihat istrinya yang bernama Kayal. Namun pemilik kafe tersebut tidak melihatnya, dan semua orang di situ juga tidak melihatnya. Arjun kebingungan padahal Kayal sudah berjanji untuk menunggunya di sini, dan Arjun berusaha mencarinya namun tetap tidak dapat menemukannya. Arjun pun mencoba pergi ke kota berikutnya yang berjarak 40 km dari tempat ini dan meminta tolong pada Jabar jika Kayal datang diminta untuk menunggunya di sini. Di tengah perjalanan, Arjun melihat truk putih yang mirip dengan truk milik Raksit dan berusaha mengejarnya. Dan benar saja dia adalah Raksit, akan tetapi Raksit seolah tidak peduli dengan Arjun dan tidak mau menghentikan mobilnya. Arjun pun menghentikannya secara paksa. Arjun yang panik menanyakan keberadaan Kayal yang pergi bersama Raksit dan istrinya.
Namun Rashid tidak paham dengan apa yang dikatakan Arjun, seolah tidak mengenali dan bahkan seolah tidak pernah bertemu sekalipun dengan Arjun. Di sisi lain, terdengar suara radio DC dari mobil Rashid yang ternyata tidak rusak, membuat Arjun semakin mencurigai Rashid. Tak berselang lama, terdengar suara sirine mobil patroli yang langsung dihampiri Arjun dan berusaha melaporkan atas hilangnya istrinya. Arjun menceritakan kronologi yang ketika Kayal menumbang dengan Rashid karena mobil Arjun mogok, dan ketika dia menyusul Rashid tiba-tiba istrinya tidak bersamanya lagi, yang kemungkinan Rashid telah menculik istrinya. Akan tetapi Rashid menyangkalnya dan bersumpah tidak pernah bertemu atau bahkan melihatnya sekalipun. Arjun menganggap apa yang dikatakan merupakan kebohongan. Dia pun meminta agar polisi menggeledah truk milik Rashid. Akan tetapi setelah digeledah, polisi tidak menemukan hal yang mencurigakan. Truknya terlihat kosong, tidak seperti yang dikatakan kepada Arjun. Arjun pun sangat yang anehnya Rashid terlihat sangat tenang dan santai saja. Polisi pun meminta agar Arjun menyelesaikan masalah ini di Rashid. Dia pun diperbolehkan pergi. Sementara Arjun diminta pergi ke kantor polisi di kota Saiki untuk membuat laporan, yang dimana petugas polisi yang bernama Majid menerima laporan tersebut dan kepolisian Saiki akan berupaya menyelidikinya. Arjun pun kembali ke Cadar Cafe dan bertanya apakah Kayal datang, namun pemilik kafe tidak melihatnya dan tidak peduli dengan itu. Sementara salah seorang pria menyuruh Arjun untuk memeriksa toilet wanita. Arjun yang menurut saja mencoba mengeceknya dan melihat apa yang terjadi. Ya, Arjun hanya ditipu dan menjadi bahan tertawaan semua orang. Melihat Jabar yang selalu mencatat nama pelanggannya, Arjun terpikirkan untuk mengecek apakah terdapat nama Kayal. Jabar yang tidak terima mengambil sebuah senapan untuk mengusir Arjun dari kafe miliknya. Sungguh malang nasib Arjun. Dia pun mencoba menghubungi petugas, namun Arjun mendengar orang gila yang mengatakan pada Arjun, dan juga bersama kekasihnya yaitu Devika, yang merupakan pemimpin dari mereka. Rashid dan Devika adalah mantan narapidana yang dipertemukan ketika Devika menyelamatkannya, yang seketika membuat Rashid jatuh cinta dengan Devika pada pandangan pertama. Semenjak saat itu mereka selalu bersama hingga sekarang menjadi bos para kelompok kriminal. Mengetahui itu, Arjun sungguh kecewa karena dia sudah mempercayainya untuk menitipkan Kayal. Mereka malah melakukan ini kepadanya. Mendengar itu, Rashid dan Devika hanya tertawa dan mengatakan bahwa istrinya lah yang membayar mereka untuk menjebak Arjun dan membunuhnya. Devika yang penasaran mengapa Kayal ingin membunuh Arjun, menanyakan apa yang telah dilakukan Arjun terhadap Kayal. Namun Arjun tidak mempercayainya karena Kayal memang tidak mencintainya, namun tidak mungkin berniat membunuhnya. Devika yang menyadari Arjun mengetahui bahwa istrinya berselingkuh, mengatakan sebenarnya mereka dibayar pria selingkuhan Kayal tanpa sepengetahuannya. Arjun masih tetap tidak percaya dan dia pun diberi penawaran untuk membayar mereka dan membunuh istrinya atau membayar mereka dan membawa pergi Kayal dengan cara pergi ke kota Sisi, yang sesampainya di bank dia menemui manajer bank dan menarik uangnya. Di sisi lain memperlihatkan Devika yang menyekap Kayal, dan ternyata apa yang dikatakan kepada Arjun hanya tipu dayanya saja agar Arjun mau memberikannya uang. Sementara Kayal sedang dipengaruhi Devika dengan membohonginya bahwa anulah dalangnya yang menginginkan Arjun dan mereka berdua bersekongkol untuk membunuh Kayal. Devika memberi Kayal penawaran untuk membunuh mereka berdua dengan syarat selingkuhannya yang bernama Prakas mau membayarnya yang lebih besar dari Arjun.
Namun sama seperti Arjun, Kayal tidak mudah percaya dengan Depika karena sudah paham betul Arjun tidak akan tega melakukannya. Kembali ke bank, yang dimana Arjun terlihat mengambil sebuah pisau untuk berjaga-jaga. Dan akhirnya uang sebesar 1,6 juta manat berhasil diambilnya. Ketika hendak pergi, seorang pria yang sedang bermain catur menyuruh Arjun untuk menerima telepon yang merupakan arahan dari Raksit untuk pergi ke jalan raya dan akan dijemput anak buahnya. Singkat cerita, Arjun lemaknya muncul di balik pintu, namun tembakannya meleset dan mengenai anaknya sendiri. Dia pun mencoba menembakkannya lagi, namun naasnya peluru terpantul dan mengheadshot dirinya sendiri. Tak sampai di situ, Arjun diserang oleh Jabar, sang pemilik Jabar Cafe, dan salah satu orang dari mereka yang ternyata juga komplotan Raksit. Arjun yang kesakitan ditolong seorang pelayan yang memberinya pisau langsung melemparnya dan mengenai Jabar dan bertarung dengan sengit dengan salah satu anak buah Raksit yang pada akhirnya Arjun berhasil menembaknya. Singkat cerita, Arjun yang sudah mengetahui keberadaan Kayal yaitu di sebuah pabrik tua dan langsung mengajar mereka semua. Bagai kerasukan Jackie Chan, Arjun terlihat sangat lihai dalam berkelahi dan mampu mengalahkan mereka semua. Walau tenaga Arjun telah terkuras, tetap bisa memberikan perlawanan terhadap Raksit. Mereka berduel dengan sengit hingga pada akhirnya Arjun berhasil memojokkan Raksit dengan menggantungnya di atas penggilingan. Arjun yang hanya menginginkan istrinya kembali memohon agar Raksit memberitahunya dan tidak akan membunuhnya. Namun Raksit tidak ingin mengatakannya dan memilih untuk membunuh dirinya sendiri. Arjun pun sangat syok melihat Raksit yang tergiling hidup-hidup. Subscribe and see you in next video.